Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial Genjutsu Software mulai dari awal ya, pengisian data-datanya sampai dengan Anda bisa melakukan transaksi mulai dari transaksi pembelian, transaksi penjualan, kemudian pelunasan hutang piutang, dan penggunaan fitur-fitur lainnya. Oke, saat pertama kali kita login menggunakan akun Genjutsu Software, kita akan diminta untuk input data perusahaan ya. Nah, di sini kita bisa isikan nomor telepon, alamat email, alamat, kecamatan. Nah, disesuaikan aja ya untuk data perusahaan dengan data perusahaan Anda. Nah, kalau semua data sudah sesuai, ini bisa langsung klik selanjutnya. Pada bagian kedua, ini kita akan diminta untuk menentukan jenis usahanya. Jenis usaha ini yang Anda pilih tentunya akan mempengaruhi master akun laporan akuntansinya. Misalnya di sini saya pilih untuk toko bangunan ya. Ini kita bisa pilih apapun ya. Kalau misalnya di tempat Anda itu tidak ada dalam list, Anda bisa pilih yang paling mendekati terlebih dahulu. Nah, ini kita tidak perlu edit atau hapus, nanti bisa disesuaikan di proses selanjutnya. Oke, kalau sudah, ini bisa langsung klik selanjutnya. Nah, pada bagian ketiga, ini kita akan diminta untuk menginputkan akun banknya ya. Nah, jadi di tempat Anda itu pakainya bank apa saja, ini bisa diinput di sini. Misalnya di sini saya pakainya bank BRI, Mandiri, sama Bank Jatim gitu misalnya. Nomor rekening. Nah, kalau sudah diisi detailnya, ini bisa langsung Anda klik simpan. Pada bagian ini, kita akan diminta untuk input akun kasnya ya. Nah, di sini Anda bisa sesuaikan di tempat Anda itu pengaturan pengelompokan kasnya itu bagaimana. Apakah Anda memisahkan untuk outlet itu ada kas kasir sendiri, kemudian ada kas operasional mungkin, atau ada kas sales ya. Kalau misalnya distributor biasanya ada kas sales itu kan ya untuk mendata berapa uang yang dibawa sales. Nah, di sini misalnya untuk pengaturannya saya pisah menjadi 4 kas ya. Yang pertama kas sales, ini nantinya untuk penjualannya si sales itu uangnya masuk ke kas sales. Kemudian kas kasir ini untuk penjualan di outlet saya yang offline, tokonya langsung gitu kan, ke pelanggan offline. Kemudian ada kas operasional, ini untuk pengeluaran sehari-hari, mungkin ada kebutuhan untuk uang makan atau uang beli ATK, itu nanti diambil dari sini. Nah, kalau untuk kelebihannya ini akan masuk ke kas besar gitu. Kelebihan atau kekurangan itu akan diambil dari kas besar. Nah, ini saya simpan. Oke. Setelah menginputkan semua data di awal tadi ya, mulai dari data perusahaan, data jenis usaha, data bank, sama data kas, kita akan diminta untuk mengisi saldo awal neracanya. Nah, ini saran saya sesuaikan dengan kapan posisi terakhir Anda cut off. Misalnya di sini saya cut off keuangannya adalah bulan Mei ya. Bulan Mei, posisi terakhir bulan Mei itu keuangan saya di kas sales ini kan selalu kosong ya sore. Saya kosongkan, di kas kasir itu ada uang kembalian. Selalu saya sediakan kembalian senilai 2 juta. Kas operasional selalu saya sediakan 5 juta untuk kebutuhan konsumsi dan lain-lain. Di kas besarnya, nah ini setorannya ada 20 juta. Bank BCA ada 100, Bank Mandiri 200, Bank Jatimnya ada 300. Nah, piutang ini dari pelanggan ini saya di datanya ada 150.000. Ini misalnya ya ini ya. Nah, ini nanti bisa disesuaikan kebutuhan Anda itu bagaimana. Apakah Anda memiliki percikan barang jadi? Kalau misalnya waktu cut off itu posisi ada percikan barang jadi, ini bisa diisikan juga. Terus di sini ada aset tetap. Kalau misalnya ada diisi, ini saya kosongkan aja. Oh iya, di bagian saldo awal neraca ini untuk posisi aktiva ya atau aset ini dan juga pasiva atau kewajiban modal ini harus balance, harus seimbang. Jadi kalau di sebelah kiri ini aktivanya ada 857 juta, berarti di sebelah kanan ini kewajibannya juga harus sama. Oke, misalnya di sini dari 850 juta ini yang di kiri ini saya dapatkan pertama dari utang usaha. Utang usaha senilai 500 juta. Nah, sisanya ini 300 juta ini 200-nya saya dapatkan dari modal.
Sisanya ini saya dapat dari pendapatan atau laba. Nah, ini balance. Kalau aktiva dan pasifanya ini balance, ini bisa langsung kita klik simpan datanya ya. Oke, klik simpan. Nah, maka kita akan dibawa ke menu jurnal umum, ini ya. Untuk menginputkan detail-detail saldo awal yang sebelumnya kita masukkan. Yang perlu diinput detailnya itu apa saja? Yang pertama, karena saya memasukkan data piutang, saya harus mengisi 150 juta ini piutangnya dari siapa saja gitu. Kita harus inputkan detailnya. Begitu juga dengan perjanjian barang jadi, 80 juta ini wujudnya apa saja, barangnya apa saja. Nah, itu. Dan juga yang hutang ya tentunya. Hutangnya 500 juta ini dari siapa saja. Nah, itu juga harus kita inputkan detailnya. Cara menginputkannya itu bisa masuk ke klik setting ini ya. Nah, ini kita bisa menginputkan detailnya. Seperti jika Anda mengisi kolom piutang, maka kita akan diminta untuk menginputkan detail piutangnya. Begitu juga dengan hutang, persediaan, dan saldo awal asetnya. Sebelum kita mengisikan detail saldo awal neracanya, mari kita isi terlebih dahulu data-data masternya. Kita mulai dari master, posisi, dan jabatan. Untuk mengatur master, posisi, dan jabatan, Anda bisa masuk ke menu HRD, lalu klik posisi dan jabatan. Nah, di sini kita bisa men-setting beberapa level jabatan dan juga beberapa posisi. Untuk saat ini saya buat 2 level jabatan saja, yaitu yang pertama owner, yang kedua adalah staf operasional. Di sini untuk jabatannya kita buat 2 level saja. Yang pertama itu adalah admin sales dan yang kedua adalah staf operasional. Begitu juga di posisinya. Untuk posisinya yang pertama di sini ada admin sales sebagai posisi induk, jadi untuk posisinya yang tidak kita pilih. Kemudian posisi yang kedua kita isikan adalah salesnya, menginduk dari admin dan jabatannya sebagai staf operasional. Sehingga kalau kita lihat di bagiannya jadinya seperti ini. Ada admin Erik sebagai admin sales, di bawahnya ada salesnya. Oke, setelah kita mengatur posisi dan jabatan, kita bisa langsung masuk ke menu master karyawan untuk menginputkan data karyawannya. Cukup klik buat data baru, lalu isi form sesuai dengan data karyawan Anda. Email dan password yang Anda masukkan di sini nantinya dapat digunakan karyawan Anda untuk login ke Gijutsu Software. Jadi pastikan Anda mengingat terutama password dari email yang Anda daftarkan. Oke. Baik, di sini saya sudah menambahkan 2 karyawan. Jadi total data karyawan ada admin dan juga ada 2 sales. Jika kita kembali ke posisi dan jabatan, lalu kita lihat bagannya, maka di sini akan muncul sesuai dengan settingan yang sudah kita lakukan. Yaitu ada admin sales, kemudian ada 2 karyawan di posisi sales. Oke, setelah mengisi data master posisi jabatan dan juga master karyawan, kita bisa langsung memberikan akses pada masing-masing karyawan. Untuk sales, Anda cukup memberikan menu untuk kunjungan ke lapangan, yaitu menu kunjungan sales. Kemudian, jika sales Anda sebelum berkunjung ke lapangan melakukan absensi di kantor, Anda bisa menyalakan akses untuk melakukan absen ya. Akses ke menu absen. Dan kemudian berikan juga akses pelanggan sales agar dia dapat melihat data pelanggan miliknya. Jika sales Anda juga menginputkan data transaksi penjualan, jadi tidak hanya order, sampai ke data penjualan atau menerima pembayaran, Anda bisa memberikan akses ke menu penjualan sales. Setelah itu Anda bisa klik simpan. Sekarang mari kita atur akses untuk posisi admin. Agar menu yang tampil tidak terlalu banyak, saya akan hilangkan beberapa menu sehingga kita bisa terfokus pada menu-menu yang akan kita coba. Setelah kita mengatur ulang setting menu kita bisa reload untuk melihat pembaruannya.
Nah, pada bagian sebelah kiri, maka tampilannya akan lebih ringkas. Setelah menginput data master karyawan, kita bisa menginputkan data master pelanggan. Untuk cara mengisikan pelanggan, Anda bisa masuk ke menu penjualan, kemudian masuk ke menu pelanggan. Di sini ada dua metode untuk mengisikan pelanggan. Yang pertama, metode pengisian secara manual satu persatu dengan cara klik pelanggan baru. Maka di sini akan muncul form yang perlu Anda isi untuk penambahan pelanggan. Atau Anda juga bisa menggunakan import data. Import data ini nanti menggunakan Excel. Kalau data pelanggannya banyak, saran saya diisikan menggunakan import. Ini saya contohkan dulu untuk mengisi pelanggan manual. Di sini misalnya nama pelanggan D. Sofyan. Ini tidak wajib diisi, alamat. Oke. Sini ada tag lokasi ya, kolom tag lokasi. Anda bisa mengisikannya secara manual dan diketik longitude latitude-nya. Saat tiba di lokasi pelanggan, sales Anda juga bisa klik ini. Untuk mengisikan lokasi, otomatis mengambil data dari GPS. Nah, kalau sudah, kode member ini juga bisa diisi kalau misalnya dibutuhkan. Kemudian untuk grup price list ya, jadi untuk grup price list ini kita ada fitur yang namanya group price list. Itu fungsinya untuk mengkelompokkan harga penjualan barang berdasarkan grup pelanggannya. Jadi misalnya Anda punya beberapa pelanggan ya, yang nanti harganya beda. Ada pelanggan ecer, mungkin pelanggan grosir, atau bisa juga berdasarkan berdasarkan membernya. Misal member silver, nanti ada member gold gitu. Pelanggannya member gold itu harganya lebih murah daripada member silver. Nah, itu juga bisa diatur nantinya. Ini sementara kita biarkan kosong, nanti bisa diupdate datanya. Kalau sudah diisi semua formnya, ini bisa kita langsung klik simpan. Nah, maka data pelanggannya akan bertambah. Oke, kali ini kita sudah berhasil menambahkan data pelanggan secara manual ya. Selanjutnya kita coba menggunakan fitur import. Untuk menggunakan fitur import pelanggan, caranya bisa klik import data. Ini kita bisa download contoh formatnya. Nah, kalau sudah ini kita buka contoh formatnya ya. Nah, kalau pelanggannya banyak, ini enak pakai import ya. Jadi di sini ada mulai dari kolom nama, email, telepon, alamat. Nah, ini jadi kita bisa langsung masukkan banyak pelanggan sekaligus. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini saya data pelanggan, nama pelanggannya siapa saja, emailnya saya isi, kemudian teleponnya, alamat, provinsi, kota, kecamatan, kode pos. Nah, untuk sales email ini fungsinya untuk mengkoneksikan langsung dengan data salesnya. Jadi misal di tempat Anda itu sales punya pelanggan sendiri-sendiri, ini sales emailnya bisa diisi. Nah, di sini kita tadi kan sudah menambahkan ya, Adam sales. Nah, sales emailnya saya isikan untuk yang Adam. Yang Adam ini kita coba isikan pakai impor. Nanti sisanya kita isikan manual. Yang Adam ini kita koneksikan pelanggannya dengan salesnya menggunakan impor. Kemudian nantinya sisanya ini kita koneksikan secara manual. Caranya klik import data, kemudian klik choose file. Lalu pilih file yang baru saja kita siapkan. Oke, otomatis di sini datanya akan masuk ya. Nah, data-data yang barusan kita siapkan. Kalau sudah ini bisa langsung klik simpan. Nah, maka datanya otomatis akan masuk di sini semua. Dan data yang tadi kita isikan sales emailnya itu otomatis akan terkoneksi sama sales kita. Nah, di sini pelanggan ini. Nah, langsung terkoneksi. Ini Saude, Ude Lutfi, Diana, Mandiri, Maju Jaya. Ini langsung koneksi. Sales Dio ini kita bisa koneksikan manual dan pelanggan, caranya dengan cara klik pelanggan ini. Lalu klik tambah pelanggan. Nah, ini kita bisa tambahkan manual. Nah, ini kita tambahkan manual seperti itu. Oke, sekarang kita sudah punya pelanggan. Kita bisa inputkan untuk data masternya. Kita kembali ke menu jurnal umum ya. Bisa langsung klik data neraca belum lengkap atau manual dari akuntansi ini masuk ke menu jurnal umum. Nah, kayak ini. Oke, untuk menginputkan data awalnya, ini kita bisa klik setting, lalu input saldo awal piutang. Nah, piutang ini saya tidak terlalu banyak, jadi saya contohkan manual saja. Sudah simpan.
Kita input lagi, piutang lagi. Bisa. Utang awal 02. Nah, ini kalau satu persatu caranya seperti ini ya. Nah, nanti untuk yang hutang kita inputkan secara manual. Baik, hari ini untuk yang bagian hutang ini kita akan menggunakan fitur import ya. Caranya sama seperti import pelanggan. Kita download template-nya. Lalu kalau sudah diisi datanya, nah, kalau sudah ini bisa langsung kita imporkan. Pastikan jumlah data yang nilai total ya hutang yang di Excel impor itu nominalnya sama dengan yang belum memiliki data, karena kalau misalnya kita sudah menggunakan fitur impor sisanya itu mungkin nilainya ini kurang ya, itu nanti sisanya kita harus inputkan manual. Kalau misalnya nilainya sama ini kan langsung selesai gitu, jadi lebih enak kalau misalnya nilainya di Excel itu sudah pas, kita bisa langsung klik simpan. Nah, kalau kita sudah inputkan detailnya, di sini akan muncul ya, hutang yang belum memiliki data RP0, hutang yang belum memiliki data juga RP0. Ini kita artinya bisa inputkan lagi yang selanjutnya ini, persediaan. Persediaan ini sama, kita juga bisa inputkan menggunakan manual ya, satu persatu, pilih data dengan cara pilih data barangnya, atau menggunakan impor. Nah, ini karena saya belum memiliki data barangnya, belum saya masukkan, ini otomatis akan muncul tidak ada data. Nah, ini caranya untuk mengisikan persediaan awal, kita harus imporkan dulu atau masukkan dulu. Kita harus masukkan dulu data master barangnya. Ini kan Anda bisa masuk ke menu master barang. Nah, di sini ada dua cara ya. Kita isikan satu persatu menggunakan kolom ini, jadi kita isikan di sini, atau kita menggunakan impor. Caranya sama seperti sebelumnya. Caranya Anda bisa download contoh formatnya dulu, lalu diisi di Excel-nya, diisi mengikuti contoh formatnya. Ini saya sudah menyiapkan file template ya untuk master barangnya. Nah, nanti kita bisa langsung klik proses. Kalau sudah ada master barangnya, di sini kita bisa kembali ke menu jurnal umum. Ini kita bisa langsung pilihkan satu persatu di sini atau menggunakan impor. Kalau impor, ini kita download contoh formatnya, lalu kita isi datanya sesuai dengan data yang di master barang. Nah, ini kita kopikan saja tadi Excel yang digunakan untuk impor, kode nama barang dimasukkan di sini. Begitu pula dengan harga jualnya ya, harga jual ini kita copy saja dari Excel yang sebelumnya kita buat untuk impor master barang, lalu kita pastekan di situ. Harga beli juga kita copy, kita paste. Nah, quantity, nah, ini berapa stoknya. Nah, jadi di sini totalnya harus sama ya, totalnya ini harus sama dengan yang ingin kita imporkan tadi. Ini kalau sudah, ini kita bisa langsung imporkan aja datanya ini. Nah, caranya sama seperti tadi, klik choose file, template yang barusan kita buat. Nah, datanya akan masuk di sini. Nah, ini kan, kalau ini sudah terisi, ini bisa langsung klik simpan. Selamat, kita baru saja selesai input detail saldo awalnya ya. Mulai dari input piutang, persediaan barang jadi, dan juga hutang usahanya. Kalau sudah selesai, ini bisa langsung kita finish, klik finish. Dan membuat periode baru untuk transaksi bulan Juni. Nah, ini bisa disesuaikan, tanggal awalnya kita rubah tanggal 1 saja, biar fix 1 bulan. Ini bisa langsung klik simpan. Fitur ini bisa Anda gunakan kalau Anda memiliki suatu usaha dengan beberapa kantor yang terpisah. Sebagai contoh, untuk kantor pusat di daerah A, sedangkan untuk kantor pemasaran di daerah B, dan untuk gudang di daerah C. Maka Anda bisa menggunakan fitur ini. Cara settingnya, Anda cukup masuk ke grup menu master, lalu pilih master lokasi dan cabang. Oke, di sini tampak terdapat dua pilihan ya, cabang dan lokasi absen.
Untuk saat ini kita fokuskan ke lokasi absen. Untuk melakukan setting lokasi absensinya, Anda cukup klik buat lokasi absen baru, kemudian isi form yang muncul sesuai dengan data lokasi yang ingin ditambahkan. Misalnya, di sini saya tambahkan untuk lokasi kantor pemasaran Batu. Kemudian untuk koordinat lokasi absennya, kita bisa isikan secara manual, atau jika Anda saat ini sedang berada di kantor yang ingin ditambahkan, Anda cukup menyalakan GPS, lalu klik icon untuk Sherlock yang ada di sebelah kanan. Maka, koordinat akan terisi secara otomatis. Jika form sudah lengkap, Anda cukup klik simpan. Setelah itu, ketika karyawan Anda akan absen, akan muncul beberapa pilihan lokasi sesuai dengan setting lokasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini, untuk melakukan absensi, karyawan Anda perlu memilih saat ini berada di lokasi kantor yang mana. Ambil foto, memperbarui lokasi, lalu klik simpan. Untuk menggunakan fitur tracking sales, terdapat dua proses yang perlu kita lakukan. Yang pertama dari sisi admin, sedangkan yang kedua dari sisi salesnya atau perangkat yang digunakan oleh sales. Mari kita mulai setting dari sisi admin. Untuk mengaktifkan tracking sales, Anda perlu masuk ke menu setting, kemudian klik tab HRD, lalu nyalakan setting untuk live tracking karyawan. Setelah itu, Anda bisa masuk ke menu live tracking. Di sini Anda dapat melihat data-data karyawan yang sebelumnya sudah Anda daftarkan. Aktifkan live track pada karyawan yang ingin Anda lacak dengan cara klik icon berikut, lalu set sebagai aktif. Kemudian, untuk device, jika sales login di beberapa perangkat, di sini akan muncul pilihan untuk perangkatnya. Anda perlu memilih perangkat yang digunakan oleh sales untuk kunjungan. Selamat, kita baru saja berhasil setting tracking sales dari sisi admin. Sekarang kita bisa memantau pergerakan sales. Untuk melihat pergerakan per salesnya, lengkap dengan historinya, Anda bisa klik icon berikut. Sedangkan untuk melihat pergerakan seluruh sales atau posisi terakhir dari seluruh sales, Anda bisa klik icon live tracking berikut. Oke, itu saja tutorial kali ini. Selamat mencoba. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita setting dari sisi salesnya. Setelah admin mengaktifkan fitur live tracking, saat sales masuk ke web atau aplikasi, maka akan muncul pop-up untuk perizinan mengakses lokasi. Nah, di sini kita bisa langsung klik OK untuk mengizinkan akses lokasi. Jika kita tidak sengaja klik No atau tidak mengizinkan akses lokasi, itu tidak masalah. Kita bisa setting dengan cara klik bagian berikut. Nah, di sini ada tombol untuk menyalakan atau mematikan akses lokasinya. Setelah akses lokasi diizinkan, sekarang handphone sales bisa dilacak dari admin. Selanjutnya, kita coba setting akses lokasinya melalui aplikasi ya. Nah, ini kita bisa langsung install aja dengan cara klik icon untuk install aplikasi, lalu klik install. Tunggu sampai aplikasi terinstall, lalu kita bisa langsung coba masuk melalui aplikasi yang sudah terinstall. Nah, sebenarnya di sini otomatis ya, ketika kita sudah mengizinkan akses lokasi di web, itu lokasinya sudah otomatis diizinkan. Nah, untuk memastikannya kita klik set setting. Di sini ada pengaturan akses apa saja yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini. Nah, ini untuk sales kita pastikan menyala untuk akses lokasi dan kamera untuk foto. Pertama-tama, untuk melakukan pembelian, Anda perlu masuk ke menu pembelian. Kemudian, klik buat pembelian baru. Selanjutnya, tentukan supplier tempat Anda membeli barang. Jika sebelumnya Anda sudah memasukkan data master supplier, maka Anda cukup klik kolom supplier dan memilih suppliernya. Jika belum, maka Anda bisa klik icon berikut untuk menambahkan data supplier. Setelah itu, pilih barang yang ingin dibeli dengan cara klik pilih barang. Anda juga bisa melakukan pembelian beberapa barang sekaligus. Setelah memilih barang, sesuaikan nilai kolom quantity, kolom harga beli, dan kolom diskonnya. Jika data sudah sesuai, Anda bisa menentukan jenis pembayaran yang ingin dilakukan, apakah cash, transfer, atau hutang. Jika Anda menggunakan metode pembayaran cash atau transfer, pastikan nilai saldo akun pembayaran Anda mencukupi. Sedangkan jika Anda memilih pembayaran hutang,
maka sistem nantinya akan mencatat data hutang Anda terhadap supplier yang dipilih sebelumnya. Jangan lupa untuk menyesuaikan tanggal jatuh temponya ya. Untuk kolom keterangan, Anda bebas bisa mengisi atau membiarkannya kosong. Sedangkan untuk fungsi tombol on-off barang langsung diterima di bawah ini, akan dijelaskan di video tutorial terpisah terkait pembelian barang parsial ya. Jika form sudah diisi semua, maka Anda bisa langsung klik simpan. Selamat, Anda berhasil menambah stok melalui transaksi pembelian. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saat ini stok Anda sudah bertambah, dan karena metode pembayaran yang kita gunakan tadi adalah hutang, maka data akan bertambah di menu hutang. Baik, jika sebelumnya kita sudah mencoba melakukan pembelian tipe hutang, kali ini kita akan mencoba input pembelian tipe transfer, sekaligus mencoba fitur import data barang. Dengan fitur import data barang, Anda dapat mengambil data barang dari transaksi sebelumnya, sehingga waktu Anda akan menjadi lebih hemat, karena Anda tidak perlu lagi melakukan pengulangan, memilih barang, menyesuaikan harga, dan juga diskon. Seperti sebelumnya, untuk melakukan pembelian, kita masuk ke menu pembelian lalu klik buat pembelian baru. Kemudian tentukan supplier tempat Anda membeli barang. Untuk menggunakan fitur import barang, Anda cukup klik tombol import barang yang ada di bawah ini. Lalu pilih data barang dari transaksi mana yang ingin Anda ambil. Maka otomatis barang akan terisi sesuai dengan transaksi yang Anda pilih. Selanjutnya, untuk melakukan pembayaran tipe transfer, Anda dapat merubah jenis pembayaran menjadi transfer dan menentukan akun pembayaran mana yang akan Anda gunakan. Sebelum Anda menyimpan data, isi kolom jumlah uang sesuai dengan tagihan, atau Anda juga bisa klik tombol pas untuk mengisi kolom jumlah uang sesuai dengan tagihan secara otomatis. Jika data sudah sesuai, Anda bisa langsung klik simpan. Selamat, kita baru saja berhasil menggunakan fitur import barang dan melakukan transaksi pembelian menggunakan metode pembayaran transfer. Langsung saja kita mulai tutorial cara membuat jadwal kunjungan sales. Untuk membuat jadwal kunjungan, Anda perlu masuk ke menu jadwal kunjungan sales. Kemudian klik buat data baru. Tentukan tanggal kunjungan, lalu pilih data sales yang ingin dibuatkan jadwalnya. Isi kolom keterangan jika perlu, kemudian nyalakan wajib ambil foto dan wajib ambil tag lokasi jika sales diwajibkan untuk mengambil foto dan share log saat tiba di lokasi pelanggan. Setelah itu, tambahkan data pelanggan mana saja yang perlu dikunjungi. Jika data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Selamat, kita baru saja berhasil membuat jadwal kunjungan sales. Sekarang kita sudah memiliki dua jadwal kunjungan pada tanggal 3 Juni, yaitu untuk sales Deo dan sales Ervan. Mari kita coba fitur duplikat jadwal. Dengan fitur duplikat jadwal, Anda dapat menduplikat atau mengcopy jadwal kunjungan yang sebelumnya Anda buat ke tanggal lainnya. Langsung saja kita coba, misalnya di sini kita memiliki dua jadwal untuk sales Deo dan sales Ervan pada tanggal 3 Juni. Dan kita ingin menduplikat jadwalnya agar sales berkunjung ke rute yang sama pada minggu selanjutnya, yaitu tanggal 10 Juni dan tanggal 17 Juni. Caranya, Anda cukup klik duplikat jadwal, kemudian untuk jenis duplikat di sini terdapat dua pilihan. Yang pertama adalah rentang waktu, dan yang kedua adalah tanggal tertentu. Untuk duplikat yang berdasarkan rentang waktu, bisa Anda gunakan ketika Anda ingin menduplikat jadwal dari suatu tanggal ke rentang waktu tertentu. Misalnya, selama 1 bulan penuh, toko yang dikunjungi listnya sama. Nah, ini bisa menggunakan duplikat jadwal rentang waktu. Sedangkan untuk kasus saat ini, kita ingin menduplikat jadwal ke minggu depan, kita bisa menggunakan jenis duplikat yang kedua, yaitu duplikat tanggal tertentu. Caranya, pertama tentukan jadwal yang ingin diduplikat. Nah, kemudian tentukan tujuan tanggal duplikatnya. Misalnya di sini, karena rutenya seminggu sekali, berarti saya duplikat ke tanggal 10 dan tanggal 17. Pilih tanggal 10, lalu klik tambah tanggal, dan pilih tanggal 17, kemudian klik tambah tanggal lagi. Kemudian kita bisa langsung klik simpan untuk menduplikat jadwalnya. Nah, sekarang bisa kita lihat jadwal tanggal 3 sudah terduplikat ke tanggal 10 dan ke tanggal 17. Kita coba untuk simulasi pertama, yaitu sales kunjungan sesuai dengan rute yang sudah dibuat. Baik, langsung saja kita mulai video tutorial kunjungan sales. Pada video tutorial kali ini, kita akan mencoba simulasi kunjungan sales di mana sales berkunjung sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Untuk melakukan kunjungan, Anda perlu masuk ke menu kunjungan sales. Di sini, Anda dapat melihat data pelanggan mana saja yang harus dikunjungi, lengkap dengan data tagihannya. Untuk laporan check-in saat Anda tiba di lokasi pelanggan, Anda perlu membagikan foto dan share lokasi. Caranya, cukup klik data pelanggan yang sedang dikunjungi saat ini, kemudian klik ambil foto, tunggu sampai kotak kamera muncul,
Kemudian klik ambil foto lagi untuk menyimpan gambarnya. Di sini Anda bisa mengambil beberapa foto sekaligus. Caranya sama seperti tadi, cukup klik ambil foto, kemudian klik ambil foto lagi untuk menyimpan gambarnya. Jika Anda menggunakan smartphone, Anda juga bisa menggunakan kamera belakang dengan cara klik switch kamera setelah kotak kamera muncul. Selanjutnya, untuk membagikan lokasi, Anda cukup klik perbarui lokasi. Pastikan GPS smartphone Anda menyala agar lokasinya dapat terdeteksi. Jika Anda sudah mengambil foto dan memperbarui lokasi, Anda bisa klik simpan. Selamat, Anda baru saja selesai laporan check-in atau laporan tiba di lokasi pelanggan. Setelah Anda laporan check-in, klik sekali lagi data pelanggannya. Sekarang Anda bisa input order melalui tab permintaan penjualan, melakukan penagihan melalui tab penerimaan piutang, dan input stok pelanggan melalui tab stok pelanggan. Anda juga bisa menginputkan deskripsi laporan hasil kunjungan pada kolom hasil kunjungan dan komplain pelanggan, kemudian melampirkan tanda tangan pelanggan jika perlu. Langsung saja kita coba untuk order melalui tab permintaan penjualan. Untuk input order, klik tambah barang, lalu pilih barang yang ingin dibeli oleh pelanggan. Kemudian, sesuaikan nilai kuantiti dan harganya. Selanjutnya, jika pelanggan Anda memiliki piutang, Anda bisa masuk ke tab penerimaan piutang untuk melaporkan penagihan yang Anda lakukan. Klik buat data penagihan, kemudian pilih tagihan yang Anda terima. Tentukan akun pembayarannya, apakah transfer atau cash. Dan terakhir, isi kolom dibayar sesuai dengan nilai tagihan yang Anda terima. Jika Anda diwajibkan untuk melaporkan stok yang dimiliki oleh pelanggan, Anda bisa masuk ke tab stok pelanggan. Setelah itu, klik tambah barang, lalu pilih barang yang ingin dilaporkan sisa stoknya. Kemudian, sesuaikan kuantiti dan isi keterangan jika diperlukan. Periksa sekali lagi data yang Anda inputkan sebelumnya. Jika semua data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Selamat, kita baru saja berhasil input order melalui tab permintaan penjualan, melakukan penagihan melalui tab penerimaan piutang, dan input stok pelanggan melalui tab stok pelanggan. Anda dapat mengulangi proses yang sama pada pelanggan yang lain yang muncul dalam daftar jadwal kunjungan. Baik, jika sebelumnya kita sudah mencoba kunjungan sesuai jadwal yang dibuat oleh admin, kali ini kita akan mencoba simulasi kunjungan sales di luar jadwal yang dibuatkan oleh admin. Caranya, ketika Anda tiba di lokasi pelanggan dan ingin melaporkan check-in atau laporan tiba di lokasi pelanggan, Anda cukup klik tambah kunjungan. Setelah itu, tentukan nama pelanggan yang saat ini dikunjungi. Kemudian, klik ambil foto dan klik ambil foto lagi untuk menyimpan gambarnya. Di sini Anda bisa mengambil beberapa foto sekaligus. Sama seperti tadi, caranya cukup klik ambil foto, lalu klik ambil foto lagi untuk menyimpan gambarnya. Selanjutnya, untuk membagikan lokasi, Anda cukup klik perbarui lokasi. Pastikan GPS smartphone Anda menyala agar lokasinya dapat terdeteksi. Jika Anda sudah ambil foto dan memperbarui lokasi, Anda bisa klik simpan. Selamat, Anda baru saja laporan check-in atau laporan tiba di lokasi pelanggan di luar jadwal. Setelah Anda laporan check-in, klik sekali lagi data pelanggannya. Sekarang Anda bisa input order melalui tab permintaan penjualan, melakukan penagihan melalui tab penerimaan piutang, dan input stok pelanggan melalui tab stok pelanggan. Anda juga bisa menginputkan deskripsi laporan hasil kunjungan pada kolom hasil kunjungan dan komplain pelanggan, kemudian melampirkan tanda tangan pelanggan jika perlu. Langsung saja kita coba untuk order melalui tab permintaan penjualan. Untuk input order, klik tambah barang, lalu pilih barang yang ingin dibeli oleh pelanggan. Kemudian, sesuaikan nilai kuantiti dan harganya. Selanjutnya, jika pelanggan Anda memiliki piutang, Anda bisa masuk ke tab penerimaan piutang untuk melaporkan penagihan yang Anda lakukan. Klik buat data penagihan, kemudian pilih tagihan yang Anda terima. Jika Anda diwajibkan untuk melaporkan stok yang dimiliki oleh pelanggan, Anda bisa masuk ke tab stok pelanggan. Setelah itu, klik tambah barang, lalu pilih barang yang ingin dilaporkan sisa stoknya. Kemudian, sesuaikan kuantiti dan isi keterangan jika diperlukan. Periksa sekali lagi data yang Anda inputkan sebelumnya. Jika semua data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Selamat, kita baru saja berhasil input order melalui tab permintaan penjualan, melakukan penagihan melalui tab penerimaan piutang, dan input stok pelanggan melalui tab stok pelanggan. Baik, jika sebelumnya kita sudah mencoba untuk kunjungan sales di luar jadwal, kali ini kita akan mencoba simulasi di mana sales menambahkan pelanggan baru, kemudian melakukan kunjungan ke pelanggan yang baru saja ditambahkan. Langsung saja caranya, pertama kita perlu masuk ke menu pelanggan sales. Setelah itu, klik buat pelanggan baru,
Kemudian isi form yang muncul, mulai dari nama pelanggan, alamat, kita bisa isi sesuai kebutuhan. Mungkin alamat, nomor telepon, kalau misalnya dibutuhkan untuk mengisi longitude latitude, itu bisa langsung klik tombol yang ini. Nah, kalau misalnya tidak dibutuhkan, kita bisa biarkan kosong. Kalau form sudah terisi semua, kita bisa langsung klik simpan. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu kunjungan sales. Mirip seperti kunjungan sales di luar jadwal ya. Kita langsung klik tambah kunjungan, kemudian klik nama pelanggan. Kemudian cari data pelanggan yang baru saja kita tambahkan. Ambil foto, kemudian perbarui lokasi, lalu klik simpan. Setelah Anda laporan check-in, klik sekali lagi data pelanggannya. Sekarang Anda bisa input order melalui tab permintaan penjualan. Langsung saja kita coba untuk order melalui tab permintaan penjualan. Untuk input order, klik tambah barang, lalu pilih barang yang ingin dibeli oleh pelanggan. Kemudian sesuaikan nilai kuantiti dan harganya. Oke, baik, setelah kita membuat master periode, di sini kita sudah bisa melakukan transaksi ya untuk periode tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Sebelum kita mencoba melakukan transaksi, nah ini kan menunya sangat banyak, ini kita kurangi saja dan kita fokuskan ke fitur-fitur terkait usaha distributor ya atau usaha retail. Nah, ini cara untuk mengatur menunya, tampilan yang ada di sebelah kiri ini kita bisa masuk ke menu master karyawan dulu, lalu klik hak akses. Nah, ini saya login menggunakan akun admin Erik. Ini kita bisa atur menunya dengan cara klik hak akses. Nah, menu-menu yang sekiranya kita tidak pakai, ini kita bisa hilangkan. Misalnya saya tidak akan mendemokan terkait izin cuti, pesanan, kunjungan sales ini nantinya dipakai untuk karyawan yang posisinya sales. Jadi saya di sini sebagai admin hanya membuat jadwal saja. Jam kerja lembur, tracking sales ini nanti kita juga coba. Gaji history kita hilangkan dulu, penjualan sales kita hilangkan dulu. Jadi ini penjualan sales nanti di sisi salesnya ya. Kemudian di penjualan yang kita akan coba ini cukup untuk pelanggan, penjualan, dan juga permintaan penjualan untuk melihat data order dari salesnya. Kemudian jurnal penjualan, nah ini cukup. Kemudian di pembelian, ini kita aktifkan semua, tidak apa-apa. Produksi tidak akan kita demokan kali ini. Inventory, oke, kita review nanti sekilas untuk inventory. Kemudian juga akuntansi, ini saya aktifkan menu-menu yang sekiranya akan saya bahas. Kas dan bank, ini tidak saya munculkan. Cek penerimaan HRD, ini akan yang saya gunakan hanya master karyawan, absensi karyawan, posisi jabatan tadi sudah. Nah, untuk master, nah ini kita nyalakan saja. Master meja tidak kita pakai. Oke. Setelah mengatur menu-menunya, ini kita reload ya. Oke, tampilan di sebelah kiri akan menjadi lebih ringkas dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, sekarang kita mulai review apa saja yang baru saja kita inputkan ya waktu di input data awal itu. Kita lihat di laporan neracanya. Nah, pada data awal di sini kita menginputkan data kas dan bank senilai Bank BCA ada 100, Mandiri 200, Jatimnya 300, kemudian kas kasir, operasional dan kas besar masing-masing juga sudah terinput di data neracanya sudah terekam. Di sini piutangnya yang kita inputkan 150 juta dan juga hutangnya di sini 500 juta. Ini kita bisa pantau dari menu hutang piutang ya di sini. Jadi data yang kita inputkan sebelumnya itu akan terekam di menu hutang piutang. Nantinya di menu hutang piutang ini bisa kita lihat semuanya mulai dari tanggal transaksinya yang kita inputkan, kemudian tanggal jatuh temponya. Nah, kemudian juga ini tanggal keterangannya dari siapa, nomor invoice-nya, jumlah tagihannya. Kalau pengen lihat dibayarnya berapa, ini bisa langsung klik setting lalu nyalakan kolom dibayarnya.
Begitu juga dengan yang di piutang. Di sini kita bisa lihat detail piutang yang kita inputkan, mulai dari tanggal, nama, tanggal jatuh tempo. Nah, ini bisa kita munculkan jika dibutuhkan. Kemudian terkait data stok, ya ini data stoknya. Yang 80 juta kita inputkan ini sudah masuk juga di inventory. Kita bisa lihat di master barang. Nah, di sini stoknya sudah masuk semua. Satuannya, pieces, masing-masing sudah masuk semuanya. Karena kita sudah punya stok, ini kita bisa coba langsung untuk menginputkan penjualan ya. Jadi penjualan di sini itu bisa melalui banyak rute ya untuk pengeluaran barangnya itu. Pertama dari kasir. Nah, kita bisa jual dari kasir. Kita juga bisa jual dari menu penjualan secara langsung. Kita juga bisa jual lewat si salesnya. Nah, kita coba terlebih dahulu yang pertama dari kasir. Kita jual dari kasir. Misalnya di sini ada bata merah ini kita jual 1000. Nah, ini tinggal diklik aja. Nah, nanti datanya akan pindah ke sebelah kanan. Kalau misalnya ada scanner ya, ini bisa menggunakan scan. Nah, scan apa namanya yang kamera barcode ya, atau mungkin scan yang modelnya garis. Jadi bisa menggunakan scanner juga untuk penjualan dari kasir ini. Mirip seperti di minimarket pada umumnya. Kemudian di sini defaultnya ya karena apa namanya pelanggannya offline ya, biasanya ini defaultnya masuk ke pelanggan. Kalau misalnya Anda ingin didetailkan ke pelanggan tertentu, ini bisa juga disesuaikan di sini. Siapa pelanggannya seperti itu. Nah, ini kalau sudah bisa klik simpan. Oke, kita pantau di master barang. Di sini ada tercatat pengeluaran. Masing-masing 1000. Ini sudah berkurang stoknya. Oke, selanjutnya selain penjualan dari kasir, di sini kita juga bisa melakukan penjualan dari menu penjualan secara langsung. Nah, ini hampir sama ya. Ini kita bisa milih pelanggannya dulu, siapa, kemudian mungkin agen salesnya. Nah, ini tidak wajib, bisa dikosongi kalau misalnya tidak diisi. Jadi ini penjualan misal dari admin saja. Kemudian dipilih barangnya yang dijual. Misalnya di sini saya jual 500. Nah, metode bayar ini kita bisa tentukan cash, transfer, atau piutang gitu kan. Kalau piutang, nah ini kalau misalnya kita pilih piutang, otomatis datanya itu akan masuk di menu piutang juga. Maju Jaya senilai 1,7. Nah, ini di menu piutang ini akan tercatat penambahan piutang baru Maju Jaya senilai 1,7. Nah, tapi kalau misalnya tadi itu kita pilih transfer ya, nah ini otomatis uangnya akan masuk ke kas dan bank yang kita tentukan, apakah masuk ke Bank Mandiri atau Bank Jatimnya gitu kan. Atau kalau cash ini akan masuk ke kasnya gitu kan. Sekarang kita mulai masuk ke fitur-fitur terkait sales. Nah, di sini fitur-fitur terkait sales ya. Agar sales bisa login, nah, tentunya di sini kita perlu berikan salesnya itu hak akses. Misalnya di sini sales Adam, saya berikan hak akses ke menu kunjungan sales tentunya untuk dia melakukan kunjungan, kemudian menu penjualan sales untuk salesnya itu agar bisa menginputkan penjualan juga. Jadi kalau salesnya itu di tempat Anda cuma input order, itu cukup diberikan akses ke menu kunjungan sales saja. Tapi kalau sales itu juga input transaksi penjualannya, jadi nggak cuma terima PO-nya aja, itu dikasih menu penjualan sales. Jadi dia biar bisa mengolah datanya sendiri. Kemudian di sini kita juga perlu berikan salesnya ke menu pelanggan sales. Nah, ini bisa langsung kita klik simpan. Oh iya, kalau misalnya sales perlu absensi di kantor, ini kita berikan juga akses ke menu absen. Nah, ini. Jadi nanti misal sales absen di kantor dulu, itu bisa menggunakan menu absensi. Untuk lokasinya
agar karyawan tuh bisa melakukan absensi, ini kita perlu setting lokasi absennya ya. Nah, ini lokasi absennya. Kita bisa tambahkan beberapa titik kalau misalnya ada kantor cabang atau mungkin kantor-kantor yang lain ya di tempat yang berbeda untuk titik absennya, itu bisa klik tambah lokasi baru. Nah, tinggal ditambahkan mungkin kantor pemasaran atau mungkin ada yang bagian gudang sendiri areanya, itu bisa ditambahkan di sini. Oke, karena ini saya sudah ada lokasinya untuk kantor pusat, ini misalnya saya contohkan untuk lokasi absen baru. Misalnya di sini lokasi absen barunya untuk kantor pemasaran gitu ya. Kantor pemasaran. Nah, ini tinggal klik ini aja. Nah, otomatis akan terisi. Saran saya kalau misalnya untuk men-setting lokasi absen ini menggunakan smartphone agar lokasinya itu lebih akurat, karena kalau menggunakan laptop itu biasanya dia akurasinya selisih 100 meter, bahkan kalau laptop-laptop lama itu bisa sampai dengan 1000 meter. Oh ya, alamat ini bisa kita isikan juga. Nah, nantinya ini kita coba langsung login ya menggunakan akun salesnya. Jadi di sini saya buka dua tab ya. Ini untuk posisi adminnya, yang di kanan ini untuk posisi salesnya. Sekarang kita coba login menggunakan akun salesnya. Oh ya, sebelumnya saya ingin tunjukkan apa yang terjadi kalau salesnya belum diberikan akses untuk login ya. Belum diberikan akses atau tidak diberikan akses sama sekali. Jadi saat kita mencoba login menggunakan email yang belum diberikan akses, nah maka akan muncul notifikasi, mohon maaf Anda tidak memiliki akses ke aplikasi. Nah ini artinya belum diberikan akses. Kalau kita coba login menggunakan email yang sudah diberikan akses, maka yang akan muncul adalah menu-menu yang kita berikan kepada salesnya. Nah, mulai dari absen, kunjungan sales, dan juga penjualannya. Kemudian di sini ada juga pelanggan sales yang isinya pelanggan-pelanggan yang sebelumnya kita koneksikan dengan si sales. Sekarang untuk absen, nah untuk absen karyawan atau sales ini cukup masuk ke menu absen ini ya, lalu klik masuk. Nah, maka otomatis di sini akan membuka box foto ya. Ini bisa langsung klik ambil foto. Lalu ini bisa juga ditentukan dia posisi saat ini di mana. Apakah di kantor pusat atau di kantor pemasaran Candi yang baru saja kita setting. Kalau misalnya ini di kantor pusat, bisa pilih kantor pusat. Lalu klik perbarui lokasi untuk Sherlock. Nah, ini akan terdeteksi ya di sini jaraknya dari kantor berapa. Kalau jaraknya terlalu jauh, ini maka karyawan tidak akan bisa absen. Nah, berarti ini saat ini kita di kantor pemasaran jaraknya 1 yang baru saja kita setting. Ini bisa langsung kita klik simpan. Untuk mengatur radius jaraknya maksimal berapa, itu bisa masuk ke setting general. Nah, di sini ada radius absensi karyawan berapa meter. Ini saya setting 1000 meter. Artinya kalau misalnya karyawan kurang dari 1000 meter, dia tidak bisa absen seperti itu. Selanjutnya, kalau sales di tempat Anda itu berkunjungnya mengikuti jadwal yang sudah ditentukan, ya, Anda bisa membuat jadwalnya dari akun admin ini ya, di menu jadwal kunjungan. Nah, di menu jadwal kunjungan ini, untuk membuat jadwal, Anda cukup klik buat data baru, lalu pilih salesnya yang mana. Tadi kita tentukan sales Adam. Ini juga ada settingan, apakah sales Adam ini wajib ambil foto sama dan Sherlock. Kalau sales diwajibkan untuk ambil foto dan Sherlock, ini bisa kita nyalakan. Kalau tidak diwajibkan, mungkin kalau wajibnya hanya untuk ambil foto agar proses lebih cepat, itu juga bisa dinyalakan salah satu saja. Gitu. Ini kita nyalakan dua-duanya. Nah, ini bisa kita tambah pelanggan yang dikunjungi. Kalau sudah, ini bisa langsung kita klik simpan. Maka di tempatnya sales Adam ini, saat dia masuk ke menu kunjungan sales, ini akan muncul jadwal-jadwal yang dibuatkan oleh si admin. Lengkap mulai dari data pelanggannya, mungkin nomor teleponnya ya, catatan kunjungan, dan juga tagihannya. Kalau pelanggan itu mungkin punya tagihan yang belum dibayar, seperti itu. Jadi si sales ini tinggal mengikuti jadwal untuk berkunjung ke tempatnya pelanggan.
Oke, langsung saja ini kita coba sales untuk berkunjung ke tempat pelanggan. Caranya kita bisa klik di sini, pelanggan yang dikunjungi, lalu kita ambil foto, lalu klik share log. Kita juga bisa menggunakan kamera belakang kalau perangkat yang digunakan itu smartphone. Nah, ini akan otomatis di tempatnya admin akan tercatat sebagai waktu dia check-in di pelanggan atau waktu dia tiba di pelanggan. Untuk input order, pesanan-pesanan yang ingin dibeli oleh pelanggan, ini bisa langsung klik lagi datanya. Kemudian kita bisa klik tambah barang. Nah, kemudian pembayarannya bagaimana? Apakah pembayarannya cash atau transfer? Ini bisa disesuaikan juga. Misalnya di sini saya pilih cash ya, karena nanti kita juga mencoba closing kasir atau closing uang cash salesnya. Oke, jadi itu saja untuk input order. Cukup pilih barang, lalu sesuaikan kuantitinya dan tentukan metode pembayarannya. Hampir sama di penerimaan piutang, ini tinggal masuk ke tab penerimaan piutang kalau pelanggan punya tagihan, lalu klik buat data penagihan. Nah, maka di sini akan muncul kalau ada beberapa tagihan, di sini datanya juga akan muncul beberapa tagihan yang bisa kita terima. Karena di sini hanya ada satu tagihan, ini yang muncul hanya satu saja. Kita bisa langsung klik lagi datanya, lalu isikan kolomnya di sini. Berapa yang dibayar, apakah baru setengah atau langsung lunas gitu. Misalnya kalau baru setengah ya kita isikan juga nilainya samakan aja. Nah, di sebelah kanannya ini ada stok pelanggan. Di sini kita bisa menginputkan berapa sisa stok yang dimiliki pelanggan. Caranya cukup klik tambah stok, lalu dipilih barangnya apa yang ingin direportkan gitu. Kalau dibutuhkan, ini kita juga bisa isikan tanda tangan pelanggan, atau kalau ada komplain, ini kita juga bisa masukkan di kolom komplain dari pelanggan itu apa misalnya. Nah, kalau sudah, ini bisa langsung klik simpan. Nah, ini otomatis tercatat juga kita sudah check out. Dan data-data seperti order dari pelanggan itu akan terekam di tempatnya admin. Nah, kita coba masuk dari si admin ya. Order yang baru saja diinputkan oleh sales itu akan terekam di menu permintaan penjualan. Nah, ini yang Nisa UD. Nah, tercatat penjualan 5 juta, permintaan penjualan senilai 5.550.000. Nah, ini kita setting. Untuk barangnya mungkin kita munculkan. Oke, kalau semisal untuk penjualannya itu diproses dari sisi admin, ini admin bisa masuk ke menu penjualan untuk menarik datanya, lalu klik buat penjualan baru. Nah, di sini kita bisa tarik data PO untuk diakui sebagai penjualannya. Jadi di permintaan penjualan ini tidak selalu sama ya, tidak selalu harus sama dengan yang di penjualannya. Mungkin PO-nya di sini tercatat 1.000 ya, ini kita bisa rubah di penjualannya, ternyata setelah dikonfirm itu dia request cuma 500 aja. Nah, ini bisa disesuaikan lagi. Nah, pembayarannya awalnya metodenya yang dilaporkan cash. Setelah dikonfirm pembayarannya ternyata ingin dirubah ke transfer saja gitu. Nah, ini kalau penjualannya dari sisi admin. Kalau penjualannya juga prosesnya dilakukan dari sisi sales, itu caranya hampir sama. Sales kunjungan dulu ke pelanggan ya, ambil foto, lalu share log, klik simpan, lalu kita klik lagi untuk inputkan barang yang dipesan. Nah, mirip seperti tadi ya. Lalu kita juga terima piutang, kita masukkan piutangnya dibawa sama salesnya, langsung lunas. Stok pelanggan, kalau sudah ini bisa langsung kita klik simpan. Nah, ini sudah terekam, kita check out. Nah, untuk proses penjualannya, kalau diproses dari sisi salesnya, artinya admin cuma tinggal pantau laporannya saja, ini sales bisa masuk ke menu penjualan sales, lalu klik buat penjualan baru. Nah, di sini kita bisa langsung tarik data penjualannya, sama seperti tadi ya. Langsung klik pas, lalu di sini bisa klik simpan. Ini kita sudah berhasil menginputkan penjualan dari sisi salesnya. Nah, kalau ini bisa kita lihat juga laporannya di jadwal kunjungan ya. Nah, ini status dari 2 jadwal ini, dari 3 jadwal yang sudah dikunjungi 2.
jam check-in dan check-out-nya juga terekam, dan juga titik lokasinya terekam di sini. Sekarang kita lihat juga laporan penjualannya tadi. Nah, laporan penjualannya di sini tercatat sales Adam ada penjualan transfer 4,6 dan penjualan cash senilai 3,8. Kalau kita klik lagi, di sini akan muncul detailnya. Nah, ini ada penjualan ke Nisa Ude sama ke Ude Lutfi. Barangnya apa aja, totalnya berapa, pembayarannya bagaimana, seperti itu. Nah, di penagihan ini juga kita bisa lihat ada penagihan cash sama penagihan transfer. Penagihan cash-nya 50 juta dan penagihan transfernya 25 juta. Kalau kita klik detailnya, di sini akan muncul juga detailnya dari pelanggannya siapa dan totalnya berapa. Untuk penagihan ini kita perlu confirm ulang dari sisi admin untuk mengakui bahwa uangnya ini sudah masuk. Jadi di sini awal itu statusnya masih pending ya. Nah, statusnya masih pending, ini kita perlu akui terima terlebih dahulu. Akui kalau sudah diterima terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya Anda perlu masuk ke menu kas dan bank ya. Lalu klik penerimaan. Nah, di sini lalu klik lagi buat penerimaan baru. Untuk jenis transaksinya, kita pilih penerimaan penagihan sales, lalu klik tambah data. Otomatis di sini akan muncul data-data tagihan yang belum kita approve ya. Jadi penagihan yang belum kita approve. Kalau tagihannya sudah masuk, yang ke Bank Mandiri, ini kita bisa checklist. Dan kas sales waktu sore hari kalau sudah benar-benar sudah masuk, ini kita juga bisa checklist. Lalu kita klik simpan. Nah, ini kalau misalnya sudah selesai, ini kita bisa langsung klik simpan lagi untuk approve. Maka status di penagihan ini akan berubah menjadi approve. Dan uangnya akan mempengaruhi di laporan piutangnya. Nah, ini kalau kita masuk ke menu piutang ya sekarang, ini akan tercatat pembayarannya. Nah, tadi ini lunas, diakui oleh admin Erik. Ini juga sudah terbayar 25 juta diakui oleh admin Erik. Nah, jadi itu kalau kunjungannya mengikuti jadwal. Kalau kunjungannya tidak mengikuti jadwal, caranya bagaimana? Caranya sales masuk ke menu kunjungan sales ya. Jadi semisal sini kan ada 3 jadwal. Nah, sekarang sales ternyata waktu pulang itu ada tugas tambahan untuk melakukan penagihan gitu. Di tengah jalan ada tambahan gitu. Nah, itu bisa langsung melaporkan kunjungannya secara manual dengan cara klik tambah kunjungan. Jadi tidak dijadwalkan oleh admin. Nah, di sini sama ya, ambil foto, kemudian share log, dan selanjutnya pilih pelanggannya, siapa yang dikunjungi. Misalnya di sini Maju Jaya. Nah, otomatis di sini akan tercatat di Maju Jaya ini tercatat proses atau check-in. Nah, lalu sama seperti tadi kita inputkan pesanan order dari Maju Jaya. Hasil kunjungan ini tidak wajib, juga kita tidak isi tidak apa-apa. Kalau sudah ini bisa langsung kita klik simpan. Nah, lalu kita proses lagi ke penjualan. Sama seperti tadi. Kita tarik datanya yang baru saja kita buat. Kalau sudah, ini tinggal kita isikan kolomnya jumlah bayar ya. Klik pas saja, lalu kita klik simpan. Nah, ini sudah selesai untuk kunjungan di luar jadwal. Semisal sales menemukan pelanggan baru dan ingin mencatat data pelanggannya, sales itu bisa masuk ke menu pelanggan sales. Lalu klik buat pelanggan baru. Nah, kalau sudah ini kita bisa klik simpan. Nah, otomatis akan bertambah pelanggan baru milik si sales. Jadi ini pelanggan baru yang ditambahkan oleh sales tidak bisa dilihat oleh sales lainnya, hanya bisa dilihat oleh admin dan sales yang membuat data pelanggannya saja, atau sales yang terkoneksi dengan pelanggannya saja. Nah, semisal ingin mencatat juga untuk kunjungannya, kita juga bisa langsung masuk ke menu kunjungan sales. Jadi sama seperti kunjungan di luar jadwal, ini tinggal klik tambah kunjungan, lalu klik ambil foto. Nah, bisa langsung kita klik simpan. Seperti tadi ya.
Nah, karena ini pelanggan baru, piutangnya juga kosong, ini kita hanya inputkan ordernya saja, itu bisa. Atau mungkin bahkan ini tidak inputkan order, hanya untuk mencatat kunjungan saja, ini kita biarkan kosong. Nah, ini bisa langsung kita simpan. Jadi di sini kita sudah tercatat berkunjung, cuman tidak ada order. Seperti itu. Ini kalau kita lihat di jadwal kunjungan, nah, ini di sini laporan penjualannya masih sama karena memang pelanggan-pelanggan yang lain tidak order ya, hanya ada tambahan Maju Jaya yang kunjungan di luar jadwal tadi. Nah, ini kalau kita lihat di statusnya, kenapa kok masih proses? Ini karena ada satu pelanggan yang belum dikunjungi. Jadi statusnya di sini masih proses. Untuk laporan mulai dari laporan penjualan, laporan penagihan, dan laporan stok pelanggan, ini kita bisa ekspor dalam bentuk Excel. Caranya tinggal klik icon ekspor, lalu pilih tanggalnya, data yang ingin diekspor dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian tentukan yang ingin diekspor apakah laporan penjualan, laporan penagihan, atau laporan stok pelanggan. Oke, itu saja untuk fitur kunjungan sales. Sekarang kita lanjutkan untuk fitur tracking sales ya. Jadi untuk setting fitur tracking sales ini pertama-tama kita bisa masuk ke klik setting yang ada di sini, lalu masuk ke bagian HRD, ini kita nyalakan live tracking sales-nya. Kalau sudah, kita bisa masuk ke menu tracking sales, pilih karyawan yang ingin kita track. Misalnya sini sales Adam, itu kita klik live tracking ini. Nah, ini kita set sebagai aktif. Nah, untuk device, ini kalau misalnya sales login di beberapa perangkat, ini akan muncul pilihan. Karena kita login hanya di satu perangkat ya, Windows Browser, maka yang muncul di sini hanya satu pilihan saja. Kalau sudah ditentukan device dan live trackingnya sudah dirubah menjadi aktif, ini tinggal kita klik simpan. Nah, ini dari sisi admin otomatis akan melacak si salesnya. Nah, cara melacaknya ada dua. Jadi kalau misalnya kita ingin lacak per karyawan, kita bisa klik lacak sales. Si sales ini belum menyetujui untuk dia membagikan lokasi. Oke, ini saya reload dulu. Nah, ini pastikan untuk akun sales, akses lokasinya ini dinyalakan ya. Jadi kita bisa rekam dia posisi ada di mana. Nah, kalau sudah, ini kita klik lacak sales. Otomatis di sini akan terdeteksi posisinya terakhir itu di mana sales. Kalau ingin memantau beberapa karyawan sekaligus, kita bisa klik live tracking yang ada di sebelah kanan ini. Nah, nanti akan muncul beberapa karyawan sekaligus, titik-titiknya di mana saja itu akan muncul di peta. Karena saya hanya mengaktifkan satu karyawan, maka di sini yang muncul hanya satu karyawan saja. Posisinya sama seperti tadi ya. Nah, terekam 16.44, menit detik ke-26 di Menyanggong. Nah, selanjutnya karena stoknya sudah berkurang ya. Kalau kita lihat di master barang stoknya sudah menipis. Semisal kita ingin mencoba membeli barang, ini kita bisa masuk ke menu pembelian. Nah, caranya klik buat pembelian baru, lalu pilih suppliernya. Kalau supplier masternya belum diisi, ini kita bisa tambahkan dari menu master supplier lewat import. Ya, sama seperti pelanggan tadi ya. Atau kita bisa isikan manual satu persatu dengan cara klik buat data baru. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk isi data supplier manual satu persatu. Mengisi supplier satu persatu. Caranya cukup isi nama. Untuk data-data di bawahnya ini opsional, bisa diisi bisa tidak. Ini bisa langsung kita klik simpan. Lanjut ke menu pembelian. Untuk melakukan pembelian, kita bisa langsung klik buat pembelian baru. Lalu kita pilih suppliernya siapa. Setelah itu tentukan barang yang ingin dibeli. Dan untuk jumlah uang ini bisa kita langsung klik pas. Setelah itu lalu kita, selanjutnya untuk pembayarannya ini kita tentukan juga apakah cash, transfer, atau hutang. Kalau hutang, ini otomatis akan tercatat data hutangnya di menu hutang. Misalnya ini kita klik simpan. Nah, ini kalau kita masuk ke menu hutang, nah, di sini akan terekam. Kita memiliki hutang ke Toko Budi senilai 5.600.000 atas transaksi penjualan sebelumnya. Kemudian di inventorinya, kalau kita periksa,
Di sini akan terekam data pembelian yang baru saja kita lakukan. Nah, di sini bisa kelihatan stoknya sudah bertambah. Mari kita review singkat semua transaksi yang sudah kita lakukan melalui menu jurnal umum. Di sini jika kita lihat, kita mencoba beberapa transaksi penjualan ya. Nah, nomornya sales 1, kemudian penjualan kedua, penjualan ketiga ini untuk dari sales ya, penjualan keempat. Kemudian di sini kita juga ada penerimaan piutang, kita juga coba penjualan lagi dan di sini kita sudah mencoba pembelian. Nah, kalau kita lihat di laporan neraca, di sini kita mempunyai kas sales. Untuk melakukan closing kasir, memindahkan dari kas sales ke kas besar, kita bisa masuk ke menu kas dan bank, lalu masuk ke kas transfer. Kita pindahkan uangnya dari kas sales ke kas besar. Kalau sudah, kita isikan nilainya berapa yang ingin dipindahkan. 75. Nah, ini kita bisa langsung klik simpan. Nah, kalau kita lihat lagi, nah kas besarnya sudah bertambah dan kas salesnya sudah kembali ke 0. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan terkait closing kasir ya, atau tutup kasir. Nah, tutup kasir ini biasanya dilakukan untuk cross-check atau memastikan bahwa semua data, semua transaksi sudah terinput dengan benar. Misalnya di sini kas kasir ada 15 juta. Di kas kasir ini selalu saya sediakan 2 juta untuk kembalian. Nah, artinya di sini saya ada penjualan senilai 13 juta masuk uangnya. Ini kita perlu pindahkan ke kas besar agar esok hari kita bisa memantau pendapatannya itu yang masuk ke kas kasir berapa, agar keesokan harinya itu lebih mudah untuk kita memantau berapa uang yang masuk ke kas kasir. Nah, caranya ini kita masuk ke kas transfer ya, kita pindahkan masuk ke menu kas transfer, lalu klik tambah kas. Nah, di sini kita pilih dari kas kasir, kemudian ke kas besar. Nah, kita pindahkan senilai 13 juta. Kalau ada keterangan di sini bisa diisikan, kalau tidak ada, ini bisa langsung kita klik simpan. Oke, kita kembali ke menu akun kas dan bank. Nah, di sini kas kasir sudah kembali ke 2 juta. Uangnya masuk ke kas besar. Kemudian untuk kas sales, ini juga kita perlu tutup laporannya ya setiap hari agar keuangannya juga lebih rapi. Nah, di sini ada pemasukan senilai 25.635.000. Nah, ini artinya uang yang ada di sales saat ini senilai 25 juta yang harus disetorkan ke kantor. Jika sales sudah setor, kita juga bisa lakukan closing kasir atau kita kosongkan kembali kas salesnya. Nah, ini kita caranya sama ya, masuk ke menu kas transfer, kemudian pilih yang ingin di closing. Nah, ini dari kas sales ke kas besar. Nah, kita masukkan nominalnya. Nah, kalau sudah ini bisa langsung klik simpan. Kalau kita kembali ke akun kas dan bank, kas salesnya kembali menjadi 0. Jadi besok ketika sales ada penjualan, itu bisa kita pantau dengan mudah berapa uang yang dibawa oleh si sales, seperti itu. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara membuat penjualan tipe COD, penjualan dengan pembayaran COD, dan juga cara mengakui ketika barang itu sudah diterima oleh pelanggan. Nah, bisa kita lihat di sini saya memiliki beberapa contoh data penjualan COD dari tanggal 7 Juni sampai dengan 11 Juni. Untuk membuat penjualan dengan tipe pembayaran COD, Anda bisa membuat dengan cara klik buat penjualan baru. Kemudian Anda dapat memilih pelanggan yang ingin membeli barang. Lalu tentukan barang apa yang ingin Anda jual. Misalnya di sini bata ringan. Isi, sesuaikan kuantiti dan juga data barang yang ingin Anda jual.
untuk metode pembayaran di sini bisa kita rubah menjadi COD. Jika semua data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Oke, selamat, kita baru saja berhasil membuat data penjualan COD. Selain membuat data secara manual seperti tadi, kita juga dapat menarik data yang sebelumnya sudah diinputkan oleh sales di permintaan penjualan dengan cara klik referensi permintaan penjualan, kemudian pilih pelanggan mana yang ingin Anda buat transaksi penjualannya. Misalnya di sini saya pilih Sinarmas. Nah, kemudian pembayaran kita rubah menjadi COD. Sesuaikan tanggal jatuh tempo jika perlu. Kemudian sesuaikan juga kuantiti dan harga jika perlu. Jika semua data sudah sesuai, Anda bisa langsung klik simpan. Maka data transaksi akan muncul di menu penjualan. Setelah kita membuat penjualan tipe COD, tentunya kita harus mengkonfirmasi bahwasannya barang ini sudah diterima pelanggan. Untuk mengkonfirmasi ketika barang ini sudah diterima pelanggan, Anda dapat klik icon import data berikut. Kemudian, tentukan tanggal awal transaksi yang ingin Anda akui dan juga tanggal akhir transaksi yang ingin Anda akui sudah diterima barangnya. Untuk tanggal transaksi pengakuan, Anda bisa menyesuaikan dengan kapan Anda ingin mengakui bahwa barang sudah diterima. Import untuk, kini kita bisa pilih konfirmasi barang diterima. Jika semua data sudah sesuai, Anda bisa klik cari data. Maka di sini akan muncul data transaksi penjualan COD dalam rentang waktu sesuai dengan tanggal awal dan tanggal akhir yang Anda inputkan. Checklist penjualan mana saja yang datanya ingin Anda akui bahwa barangnya sudah diterima oleh pelanggan. Jika semua data sudah Anda checklist, Anda bisa klik proses. Maka status transaksi akan berubah menjadi transaksi selesai atau barang sudah diterima oleh pelanggan. Begitu juga dengan status pembayaran akan berubah menjadi sudah dibayar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait menu permintaan penjualan. Sebelum Anda menonton video ini, pastikan Anda sudah menonton video tutorial kunjungan sales. Menu ini akan bermanfaat jika di perusahaan Anda menggunakan sistem di mana sales hanya input order atau sales hanya input pesanan saja dan admin sales bertugas untuk mengkonfirmasi pesanannya. Jika sebelumnya Anda sudah melihat video tutorial kunjungan sales, semua data order yang diinputkan oleh sales akan masuk ke menu permintaan penjualan ini. Di sini kita dapat melihat detail order yang diinputkan oleh sales, mulai dari data pelanggan, metode pembayaran, nilai transaksi, dan data barang yang diorder. Pada menu ini terdapat beberapa opsi yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, Anda dapat menghapus permintaan penjualan dengan cara klik icon delete berikut. Kemudian, untuk melihat detail data order, Anda dapat klik icon info berikut. Di sini akan muncul mulai dari tanggal transaksi, keterangan, data pelanggan, dan juga data sales yang menginputkan permintaan penjualannya. Di sini juga terdapat opsi untuk mengedit datanya dengan cara klik icon edit berikut. Dari menu ini, Anda dapat mengolah lagi orderan yang diinputkan oleh si sales. Misalnya di sini untuk barang yang dibeli, setelah dikonfirmasi ternyata pelanggan hanya membeli 15 sak semen putih. Kita masih dapat merubahnya. Kemudian untuk status pembayaran juga dapat kita rubah menjadi sudah dibayar. Kita juga dapat menyesuaikan data-data lainnya seperti nama pembayar, kemudian keterangan, dan juga menginputkan jika dalam transaksi ini ditimbulkan biaya lain-lain atau ongkos pengirimannya. Anda dapat mengisi kolom jumlah uang sesuai dengan nilai tagihan atau nilai transaksinya. Kemudian untuk akun pembayaran, Anda juga dapat menyesuaikannya apakah metode pembayarannya berubah dari transfer ke piutang atau mungkin Anda dapat menyesuaikan akun banknya jika terdapat perubahan. Jika data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan.
Setelah proses pengolahan order selesai, Anda juga memiliki opsi untuk mencetak notanya dengan cara klik ikon berikut. Setelah data sudah matang, Anda bisa langsung masuk ke menu penjualan untuk mengakui transaksi order sebagai penjualan dengan cara klik buat penjualan baru, klik lagi referensi permintaan penjualan. Lalu pilih transaksi yang baru saja Anda sesuaikan. Jika data sudah sesuai, Anda bisa klik simpan. Selamat, Anda baru saja mengolah data permintaan penjualan dan mengakuinya sebagai penjualan dari sisi admin. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait retur penjualan. Sebelum Anda melanjutkan menonton video tutorial retur penjualan, pastikan Anda sudah menonton video tutorial untuk input transaksi penjualan terlebih dahulu. Untuk link video tutorial penjualannya, saya lampirkan di deskripsi. Oke, langsung saja. Saat ini kalau kita lihat di menu penjualan, kita memiliki 3 transaksi. Yang pertama, transaksi penjualan 500 pieces bata merah dengan metode pembayaran transfer ke toko Maju Jaya. Kemudian yang kedua ada penjualan 250 pieces bata merah dengan metode pembayaran transfer ke toko yang sama. Dan penjualan 500 pieces bata putih dengan metode pembayaran piutang ke pelanggan Raja Beton Indo. Untuk menginputkan retur penjualan, Anda bisa masuk ke menu retur penjualan. Kemudian klik buat retur penjualan baru, lalu klik nomor penjualan dan pilih transaksi yang ingin diretur. Kali ini saya contohkan untuk penginputan retur penjualan dengan metode pembayaran transfer dari pelanggan Maju Jaya. Di sini kita bisa memilih tipe retur, apakah itu retur uang atau retur barang. Ketika kita memilih tipe retur uang, artinya di sini pelanggan mengembalikan barang yang kita jual dan kita mengembalikan uang yang kita terima dari pelanggan. Sedangkan untuk retur barang, pelanggan mengembalikan barang yang mereka terima dan kita menukarnya dengan barang baru. Seperti itu. Kali ini kita coba inputkan terlebih dahulu untuk tipe retur uang. Untuk tipe retur uang, Anda perlu menentukan akun pembayaran untuk pengembalian dana pelanggan terlebih dahulu. Misalnya, di sini saya pilih untuk pengembalian dana akan diambil dari Bank BCA. Setelah itu, tentukan jumlah barang yang ingin diretur. Misalnya 100 pieces. Misalnya dari 500 pieces, 100 pieces akan diretur. Setelah itu isi kolom keterangan bila perlu. Kemudian klik simpan. Selamat, kita baru saja berhasil menginputkan retur uang untuk transaksi dengan metode pembayaran transfer. Jika kita cek di stok barang, maka di sini akan terdapat sebanyak 100 pieces barang yang kembali ke gudang kita melalui retur penjualan. Sekarang kita coba lagi inputkan retur penjualan, kali ini dengan tipe retur barang. Caranya sama, Anda cukup masuk ke menu retur penjualan, kemudian klik buat retur penjualan baru, pilih transaksinya dan rubah tipe retur menjadi retur barang. Setelah itu, isikan kolom quantity atau jumlah barang yang ingin diretur. Misalnya dari 250, ini yang ingin diretur ada sebanyak 200 pieces. Isi kolom keterangan jika perlu. Jika semua data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Selamat, kita baru saja berhasil menginputkan retur barang untuk transaksi dengan metode pembayaran transfer. Jika kita lihat di menu stok barang, di sini untuk retur barang tidak akan dicatat karena sebenarnya kita hanya menukar barang milik pelanggan dengan barang yang ada di gudang. Selanjutnya, kita akan mencoba menginputkan retur penjualan dengan transaksi pembayarannya itu yang piutang. Nah, ini yang transaksi yang ketiga ini. Jika pada saat penjualan itu metode pembayarannya piutang, maka ketika kita inputkan returnya, dia tidak akan memotong
akun kas dan bank yang kita pilih di sini. Nah, retur uang, akun pembayaran bank BCA. Di sini tidak akan dipotong akun bank BCA-nya. Namun otomatis sistem kami akan memotong piutang yang dimiliki oleh pelanggan. Misalnya dari 500 pieces ini, pelanggan ingin meretur 250 pieces barangnya atau 50%. Isikan kolom keterangan jika perlu, kemudian klik simpan. Maka otomatis jika kita lihat di data piutang pelanggan akan terpotong senilai dengan barang yang diretur. Piutang pelanggan akan otomatis terpotong senilai dengan barang yang diretur. Anda juga bisa melihat detail jurnal returnya melalui jurnal umum, kemudian klik transaksinya. Baik, itu saja video tutorial kali ini. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait menu stok barang. Nah, dari menu ini Anda dapat memantau seluruh laporan arus stok dari master barang Anda. Mulai dari stok awalnya, total barang masuk, beserta rinciannya, total barang keluar, beserta rinciannya, balance, dan stok akhirnya. Nah, untuk barang masuk sendiri, kita dapat dilihat di sini mulai dari jurnal masuk ya, atau penemuan barang saat stock of name. Jadi ketika ditemukan lebih, datanya akan muncul di sini. Nah, penginputannya dari jurnal barang. Kemudian ada juga barang masuk dari pembelian, barang masuk dari retur penjualan, barang masuk dari menu work in progress ya, atau kalau Anda menggunakan fitur produksi barang setengah jadi, datanya akan tercatat di sini. Kemudian barang masuk dari produksi dan rekapan totalnya. Nah, ini. Selanjutnya, Anda juga bisa melihat total barang keluarnya ya di sini ya. Kalau kita lihat rinciannya, total barang keluar ini tercatat mulai dari transaksi penjualannya, jurnal keluar atau saat stock of name ditemukan barang rusak atau barang yang hilang. Nah, itu akan dimasukkan dari jurnal barang ya, tipe pengurangan. Nah, di sini akan tercatat sebagai jurnal keluar. Kemudian ada juga retur pembelian, barang keluar juga dari permintaan produksi, dan totalnya. Selanjutnya kita bisa memantau arus stok kita untuk balance-nya ya. Balance ini didapatkan dari total masuk dikurangi dengan total keluar. Nah, balance ini ya. Misal di sini contohnya untuk bahan genteng A, total masuk 1000. Kemudian total keluar 600. Nah, ini balance-nya 400. Sehingga stok akhirnya 400. Atau kita coba lihat yang datanya lebih banyak. Misalnya di sini yang minus ini, minus 55. Nah, ini ya. Didapat dari mana? Didapat dari total masuk, ini ya, 0, dikurangi total keluar 55. Sehingga balance-nya minus 55. Dan stok akhirnya 4.945. Ini dapat dari mana? Didapat dari stok awal dikurangi balance ini ya, dikurangi. Stok awalnya 5.000, balance-nya minus 55, sehingga stok akhirnya 4.945. Baik, jika sebelumnya kita sudah membuat periode baru, sekarang kita bisa masuk ke menu jurnal umum. Nah, dari menu ini Anda dapat melakukan banyak hal. Mulai dari input data modal yang saat ini Anda miliki, input data hutang yang saat ini Anda miliki, input data piutang, input data beban, membayar hutang, input pendapatan di luar usaha, serta membayar piutang. Anda juga dapat melakukan preview ya, atau pengambilan sebagian dari modal. Baik, langsung saja kita coba menambahkan modal melalui menu jurnal umum ini. Nah, untuk menambahkan modal, Anda bisa masuk ke menu jurnal umum, lalu klik buat data baru. Di sini akan muncul form untuk penambahan data. Untuk menambahkan modal, Anda cukup sesuaikan tipe transaksi menjadi tambah modal. Kemudian tentukan akun kas dan bank Anda, di mana Anda ingin menambahkan modal tersebut. Misal di sini saya ingin menambahkan modal di bank BCA. Sesuaikan juga akun modalnya. Untuk mengetahui
detail dari mana modal ini didapatkan. Misal di sini saya pilih untuk akun modalnya adalah modal disetor. Nah, Anda bisa inputkan nominalnya, berapa modal yang ingin disetorkan. Jika Anda memiliki file atau bukti dokumen penambahan modal, Anda juga bisa mengupload filenya. Jika data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Oke, maka sekarang kalau kita lihat di laporan neraca, kita memiliki uang senilai 50 juta di Bank BCA yang didapatkan dari penambahan modal. Sekarang mari kita coba untuk menginputkan data hutang melalui jurnal umum. Caranya Anda dapat masuk ke menu jurnal umum, lalu klik buat data baru. Kemudian di sini pilih tipe transaksi hutang dan tentukan di mana hutang tersebut akan ditaruh. Apakah di akun bank atau di akun kas tertentu. Untuk akun hutang, Anda juga dapat menyesuaikan akunnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Misal kali ini saya pilih akun hutang usaha. Tentukan nominal hutang yang ingin Anda lakukan. Misal di sini saya menambahkan hutang senilai 25 juta. Tentukan dari mana hutang didapat, misal dari supplier atau mungkin dari pelanggan atau Anda mendapatkan hutang dari karyawan. Untuk saat ini saya pilih data hutang dari supplier. Tentukan tanggal jatuh tempo, kapan hutang ini harus dibayar. Nah, kalau kita lihat di laporan neraca, sekarang kita memiliki uang senilai 25 juta di Bank Mega dan juga kewajiban dalam bentuk hutang senilai 25 juta. Mari kita lihat lagi data yang sudah kita input sebelumnya. Kalau kita klik, akan muncul detail jurnal terkait penambahan hutang sebelumnya. Begitu juga dengan penambahan modalnya ya. Sekarang mari kita coba untuk melunasi hutang yang baru saja kita tambahkan. Untuk melunasi atau membayar hutang, Anda bisa masuk ke menu jurnal umum, lalu klik buat data baru. Di sini, untuk tipe transaksi, Anda dapat memilih kas dan bank keluar. Kemudian, jenis transaksi dapat Anda rubah menjadi pembayaran hutang. Lalu, untuk akun kas dan bank, Anda dapat menyesuaikannya dari mana Anda ingin membayar hutang tersebut. Kemudian pilih transaksi yang ingin dibayar. Maka di sini akan muncul semua data hutang yang Anda miliki. Nah, pilih hutang yang ingin Anda bayar, lalu isikan nominal yang ingin Anda bayarkan. Di sini tercatat tersisa hutang senilai 25 juta. Kali ini kita coba bayarkan sebagian dari hutang saja. Jika sudah selesai, Anda dapat klik simpan. Di laporan neraca sekarang, maka di Bank Mega akan berkurang 10 juta ya, menjadi 15 juta. Begitu juga dengan akun utang usahanya, yang awalnya 25 juta menjadi 15 juta. Nah, jika kita lihat data detailnya di menu hutang, maka kita dapat melihat di sini mulai dari tanggal transaksi hutang ditambahkan, kemudian tanggal jatuh temponya, nama data di mana Anda berhutang, kemudian catatan terkait hutangnya, jumlah hutang, dan sisa hutangnya. Jika kita klik data ini, maka akan muncul detail pembayaran hutangnya. Anda juga dapat memodifikasi kolom sesuai kebutuhan, dengan cara klik setting tabel yang ada di sini. Misal di sini saya ingin melihat data dibayarnya. Nah, jika kita klik, maka akan muncul tambahan kolom dibayar 10 juta. Sekarang mari kita kembali ke jurnal umum untuk mencoba input data piutang. Untuk input data piutang, prosesnya hampir sama dengan input data hutang. Anda cukup klik buat data baru, kemudian pilih tipe transaksi piutang. Nah, tentukan dari mana piutang akan diambil. Misalnya di sini piutang akan saya ambil dari Bank Mega. Kemudian tentukan akun piutang yang ingin Anda gunakan. Misal di sini saya ingin menggunakan akun piutang usaha. Setelah itu inputkan nominal piutang yang ingin Anda tambahkan, data piutang yang ingin Anda tambahkan. Nah, tentukan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang. Jika Anda memiliki foto
terkait transaksi piutang ini, Anda dapat menguploadnya dengan cara klik Choose File. Jika ada keterangan khusus terkait piutang, Anda juga dapat mengisikannya pada kolom keterangan. Jika semua data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Sekarang, kalau kita kembali ke menu laporan neraca, dapat dilihat akun Bank Mega kita sudah menghilang atau nilainya berubah menjadi kosong, kemudian berganti menjadi piutang usaha senilai 15 juta. Dan pada bagian bawah berganti menjadi piutang usaha. Jika kita masuk ke menu piutang, maka di sini akan muncul data piutang yang baru saja kita tambahkan. Sekarang mari kita coba untuk menerima piutang yang baru saja kita tambahkan. Caranya, Anda cukup masuk ke menu jurnal umum, lalu pilih tipe transaksi kas dan bank masuk. Kemudian jenis transaksi Anda dapat memilih penerimaan piutang. Jika data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Sekarang, kalau kita lihat di laporan neraca, maka di sini pada akun Bank Mega akan bertambah senilai 10 juta. Dan pada piutang usaha akan berubah menjadi 5 juta karena sudah kita terima nilai 10 juta. Dan jika kita lihat detailnya melalui menu piutang, maka di sini kita dapat melihat detail data piutangnya, mulai dari tanggal transaksi dilakukan, tanggal jatuh temponya, nomor transaksinya, nama pelanggannya, nomor transaksinya, nomor referensinya jika piutang didapatkan dari penjualan, nama pelanggannya, catatan terkait piutang, jumlah piutang, jumlah nominal yang sudah dibayarkan atau diterima, dan juga sisa piutangnya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan mencoba untuk menginputkan data beban melalui menu jurnal umum. Caranya, Anda cukup masuk ke menu jurnal umum, lalu klik buat data baru. Nah, untuk menginputkan transaksi beban atau pengeluaran Anda dapat memilih tipe transaksi kas dan bank keluar. Setelah itu, di sini Anda dapat memilih beban usaha, beban administrasi, beban lain-lain, atau mungkin biaya di luar usaha. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Setelah itu tentukan akun kas atau bank yang ingin Anda gunakan untuk melakukan pembayaran. Misalnya di sini saya ambil dari Bank BCA. Inputkan nominal, biaya, beban yang ingin Anda inputkan. Tentukan kepada siapa beban ini dibayarkan. Anda dapat merubah dari yang awalnya supplier menjadi karyawan. Kemudian pilih siapa yang membayarkan bebannya. Jika semua data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Jika kita lihat di laporan neraca, maka di sini akan tercatat laba periode berjalan minus 1 juta karena kita belum ada transaksi penjualan, tapi sudah ada pengeluaran senilai 1 juta. Nah, dari mana laba periode berjalan ini didapatkan? Tentunya dari kalkulasi menu laba rugi. Nantinya jika sudah ada transaksi di sini akan tercatat secara keseluruhan mulai dari penjualannya, beban-beban yang Anda inputkan, kemudian data-data transaksi mulai dari pembelian, tentu saja dari menu laba rugi. Nah, jika kita lihat di sini terdapat beban listrik senilai 1 juta. Jika kita klik, maka akan muncul detail bebannya. Sekarang mari kita coba untuk menginputkan pendapatan di luar usaha melalui jurnal umum. Caranya, Anda cukup masuk ke menu jurnal umum lalu klik buat data baru. Nah, di sini pilih tipe transaksi kas bank masuk, kemudian sesuaikan jenis transaksinya. Misalnya di sini saya pilih jenis transaksinya pendapatan lain-lain, kemudian pembayaran untuknya, pendapatannya ini saya dapatkan dari jasa, misalnya seperti itu ya. Nah, nominalnya senilai 1,5 juta. Kemudian diterima dari Maju Jaya dengan keterangan jasa kirim barang. Jika Anda memiliki gambar terkait transaksi ini, Anda dapat menguploadnya dengan cara klik choose file. Jika data sudah sesuai, Anda dapat klik simpan. Sekarang, kalau kita masuk ke laporan neraca, maka di sini laba periode berjalannya sudah bertambah menjadi 500.000.
dikarenakan ada penambahan pendapatan lain-lain yang baru saja kita lakukan. Dan kalau kita masuk ke menu laba rugi, nah di sini akan muncul detail untuk pendapatan lain-lain. Kalau kita klik detailnya, akan muncul nomor dokumen, akun terkait, nilai transaksinya, kemudian dan juga keterangan transaksinya. Dari menu jurnal umum ini kita juga dapat melakukan preview atau penarikan modal. Caranya Anda cukup pilih tipe transaksi preview, lalu tentukan akun yang ingin Anda tarik. Jika semua data sudah lengkap dan sesuai, Anda dapat klik simpan. Maka saat kita lihat di laporan neraca, di sini akan tercatat akun preview-nya senilai 15 juta dan di Bank BCA juga sudah dikeluarkan senilai 15 juta. Itu saja video tutorial terkait jurnal umum ya, mulai dari penambahan modal, input hutang, membayar hutang, input piutang dan membayar piutang, input beban, input pendapatan di luar usaha, dan pengambilan sebagian modal perusahaan atau preview.